Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'razul mu'minin al-hadits. Yang saya muliakan segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para ustad, para guru-guru ngaji, wabil khusus orang tua saya Abah Kiai Haji Fahru Rozi. Juga yang saya muliakan guru saya Kakanda Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Aceng Samudra. Saya memanggilnya Aceng Samudra karena rumahnya dekat laut. Kiai Haji Aceng Mastur. Mudah-mudahan guru-guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua panitia penyelenggara beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara malam hari ini, mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, Rajab telah pergi meninggalkan kita. Sya'ban baru saja kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Ramadan bau-baunya udah kecium. Pokoknya nengetin Ramadan mah gampang. Asal di TV banyak iklan sirup marjan juga udah mau puasa. Ya Bu ya. Mana iklannya kagak nyambung. Masa iya ngebunuh naga doang minum sirup? Hebat amat orang minum sirup marjan bisa ngebunuh naga. Besok mani para nelayan kalau pengen dapat ikan banyak minumnya sirup marjan. Ini 3 bulan yang dahsyat, 3 bulan yang istimewa, yang khusus Allah berikan kepada kita umat baginda Rasul. Kata baginda Rasul, Ar-Rajab sahrullah wa Sya'ban sahri wa Ramadan sahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasul, dan Ramadan khusus bulan untuk umat baginda Rasul.
Kalau 3 bulan ini kita manfaatkan dengan baik, maka keluar dari bulan Ramadan kita bagaikan bayi yang baru lahir ke alam dunia. Makanya cuma 3 bulan ini yang termaktub dalam doa. Allahumma barik lana fi bima rojaktana. Gua lagi ngomongin bulan, lu doa makan. Lu mau makan tuh bulan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa wa ballighna roma waghfir lana dzunu wa hasil maqasi. Enak amat dana-dana. Ini 3 bulan yang dahsyat. 1, Allah kasih kita bulan Rajab. Di bulan Rajab ada 1 perjalanan yang dahsyat, perjalanan yang luar biasa, Al-Isra Mi'raj. Saya enggak cerita Isra Mi'rajnya sebab saya yakin orang kampung apa ini Ustaz? Kampung Citues Bahari tahu semua sejarah Rasul Isra Mi'raj sebab kelihatan sama saya mukanya rajin ngaji semua. Yang rajin mah, yang cules mah cules sama. Inti dari perjalanan Rasul Isra Mi'raj adalah perintah ibadah yang langsung Rasul sendiri bertemu dengan zat Allah, yaitu sholat yang 5. Dan sholat ini salah satu sarana buat kita membersihkan diri dari dosa. Makanya sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sholat mah jangan sampai kita tinggalkan. Sholat mah jangan sampai lupa. Tapi terkadang ada aja dalam satu rumah mah yang gak sholat satu. Bener gak Bu? Di dalam satu rumah ada aja yang nyelip yang gak sholat. Ada yang bininya rajin sholat, lakinya males. Ada nggak yang begitu? Ada yang suaminya rajin sholat, bininya cules. Ada. Ada suami istri rajin sholat, anak kagak mau sholat. Ada. Idih, serba ada di mari. Ada yang suami istri anak rajin sholat, mantu kagak mau sholat. Ada. Ada lagi ya. Dengerin. Kalau dalam satu rumah ada orang yang nggak sholat satu, maka yang nggak sholat inilah yang mencegah keberkahan yang Allah berikan kepada isi rumah semuanya. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang yang lain kena imbasnya. Makanya urusan sholat mah harus saling mengingatkan. Bapak punya bini nggak mau sholat, omelin, suruh sholat. Disuruh nggak mau sholat, diomelin nggak mau sholat, ancam, gue ceraiin lu. Entah juga dia rajin sholat, takut jadi janda mah. Bapak punya bini nggak mau sholat, lakinya nggak ngomel, lakinya nggak nyuruh, kebagian laki dosanya, betul nggak? Kenapa? Suami itu pimpinan. Ibu punya suami nggak mau sholat, tegur, ditegur nggak mau sholat, ancam. Enggak gue bagi loh. Puyeng dia urusan. Lah iya, harus saling mengingatkan urusan sholat mah. Betul enggak? Insya Allah orang yang rajin sholat hidupnya bahagia dunia akhirat. Ya Rabbal, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang rajin sholat nggak bakal mau berbuat maksiat sama Allah. Mangga Ustaz Ilham, mangga. Kita doakan mudah-mudahan qori kita selamat sampai tujuan. Orang yang rajin sholat nggak bakal mau ngomongin orang. Betul? Ada yang protes sama saya. Lah Ustadz, kata siapa? Tetangga saya rajin sholat, ngomongin orang mah tiap hari. Ada nggak yang begitu? Tetangga saya rajin sholat, Ustadz,
maksiat mah hobi, ada. Mana buktinya kalau inna sholata tanha anil fahsai wan munkar? Saya jawab malam ini, dengerin. Bu, masih hidup kan? Sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar kalau tingkah laku kita, perbuatan kita, akhlak dan etika kita mencontoh ketika kita sedang sholat. Sebab semua yang ada dalam sholat, baik rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, itu mengajarkan sama kita biar jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Emang apa Ustadz yang sholat ajarkan sama kita? Satu, khusus buat perempuan, sholat mengajarkan perempuan kudu pinter-pinter tutup aurat. Kudu pinter-pinter tutup. Saya tanya, perempuan kalau sholat pakai mukena enggak? Yang namanya mukena ketutupan semua enggak? Kagak. Itu muka ketutupan makanya mayat loh. Siwal wajhi wal kafain, selain wajah dan dua telapak, selain itu harus tertutup. Yang boleh terlihat cuma wajah. Seandainya di luar sholat perempuan berpakaian seperti itu, maka perempuan tersebut akan aman, jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Perkosaan gak bakal merajalela kalau perempuan keluar rumahnya tutup auratnya. Betul gak? Kalau sekarang perkosaan merajalela, wajar. Kenapa? Perempuannya yang kagak gablok polo, keluar rumah pakai celana pendek, mending dengkulnya pahanya mulus. Mana coceng. Pun kalau mulus mah kita ngelihatnya enak, ke mata nggak perih. Yang enak udah betis gede, hitam bekoreng, kaki digaruk ngebul, batin. Ada lagi yang lebih enak, nenek-nenek pagi-pagi ngejemur baju depan rumah pakai kutang doang. Ditanya sama Ustadz, Nek, yang bener apa pakai baju? Lah Ustadz, gua mau udah tua, siapa yang nafsu sama gua? Atuh Ustadz Aceh mengkagak nafsu, masih muda, aki-aki mengiler sama. Betul nggak? Makanya yang punya anak perempuan bilangin, kalau keluar rumah suruh tutup Islam itu sangat menghargai perempuan. Dijunjung tinggi harkat martabat perempuan. Ketika keluar rumah tutup aurat. Biar apa? Biar mahal harganya. Jangan kalah kita sama setan Islam. Di Islam aja setan yang pakai baju sopan. Ibu lihat kuntilanak. Kuntilanak kalau gentayangan bajunya sopan. Pakai gamis warna putih. Saya nanya, pernah ngeliat kuntilanak gentayangan pakai tank top? Pernah ngeliat kuntilanak mencok di pohon nangka pakai legging? Sopan. Apalagi temennya kuntilanak pocong, wih lebih sopan. Kuntilanak mah nggak pakai jilbab, pocong mau pakai jilbab. Masa lu orang Islamnya kalah sama setan? Betul nggak? Betul. Bu, ibu tahu ayam? Ayam tahu? Ayam aja yang binatang masih punya harga diri. Ayam, lihat ayam lagi hidup nggak pernah kelihatan pahanya sama orang, ditutupin sama bulu. Pengen ngelihat paha ayam, kudu motong ayam. Kalau gablek, kalau nggak punya ayam beli fried chicken 7.000, itu juga ditutupin sama tepung. Betul. Ayam aja yang binatang masih punya harga diri, nggak mau pahanya dilihat sama orang. Lah lu kalah sama ayam. Benar nggak? Iya, makanya kudu galak. Saya di kampung tuh paling galak. Kalau ada perempuan yang lewat depan rumah kayaknya pendek, gua sampak. Tuh gua, iya lu ngemalu-maluin aja. Kenapa? Khawatir, entarnya khawatir. Apalagi datengin sama cowok pakai celana pendek. Ya, kalau kenapa-napa kita juga yang kena imbas ya. Betul nggak Bu? Betul. Apalagi dewek mau orang pinggir laut, ngeri-ngeri sedap. Ya, gegabah. Betul nggak? Maka saya mah di kampung galak. Saya pernah ribut sama tetangga gara-gara anaknya tuh pakai celana pendek. Saya pulang ceramah kira-kira jam 2.
Segitu saya mau masuk ke rumah, kesorot lampu mobil. Ada anak tetangga cewek lagi pacaran jam 2 pakai celana pendek, kan enak gua. Masya Allah, saya masuk ke rumah mau negor, saya capek. Kalau gua tegor terus cowoknya nggak senang, ribut, gua kalah, gengsi. Padahal gua capek. Saya diem aja di rumah, nggak bisa tidur saya. Kata bini, emang apa Bi, mikirin apa? No, anak tetangga pacaran, atau dia yang pacaran, yang ngapain dipikirin? Bukan begitu, takutnya dia berbuat zina, kan kita kebagian dosanya, betul nggak? Udah pagi-pagi saya datangin emaknya, karena biasanya saya kalau pulang cara mau dibawain berkat, biasanya ini gue mau kasih tahu panitia doang, pulang cara saya kasih berkat. Jadi berkat semalam saya bawa tuh ke rumah si cewek yang pacaran tuh, baik, gue udah baik. Saya temuin emaknya, Assalamualaikum, salam. Kiai dari mana? Dari rumah. Ada apa? Ini semalam habis acara ada sedikit rejeki. Oh makasih, diambil berkat. Duduk dulu Kiai, duduk. Ngomong panjang lebar. Terus saya tanya, Bu, ini mah maaf, itu semalam yang pacaran anak siapa? Anak saya. Bilangin Bu, kalau pacaran jangan sampai jam 2. Mana pakai androk pendek. Ntar kan kalau anak ibu kenapa-napa, ibu juga yang malu jadi orang tua. Kira-kira saya ngomong begitu benar apa salah? Benar apa salah? Buset, saya yang diomelin sama dia, sama emaknya. Apa kata dia? Lah Kiai ikut campur urusan anak saya ya? Atau yang pacaran anak saya, yang pakai celana pendek anak saya? Apa urusan sama Kiai? Ngasih duit kagak buat anak saya? Ih, kata gue remjada. Tapi emang saya pikir-pikir bener juga sih ya, anak-anak dia. Saya bilang urusannya sama saya, kalau anak ibu berbuat zina, bukan anak ibu doang yang dapat dosa. Kalau dalam satu rumah ini berbuat zina, maka dosanya 40 rumah dari rumah yang zina ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Nih tetangganya kebagian 40 hari enggak diterima sholatnya. Rugi lu yang enak, gua ada dosanya dengan bagi 2 ya. Berhubung saya masih muda, diomelin sama orang tua, gua pulang aja hati mah dongkol, dalam hati sial, termati gua sholatin lu. Ya pulang aja udah. Minggu kedua saya ceramah lagi. Pulang rada pagi jam 3 masih pacaran. Kata gue sial, nggak dibilangin berarti sama emaknya. Ntar lu gue perek, awas lu. Udah dapat 4 minggu saya nggak ada ceramah. Jam 7 udah lewat depan rumah saya, motor RE King, knalpotnya dibobok, joknya nungsep. Pan anak sekarang motor bagus-bagus juga dipaprasin joknya biar ngegoncengnya rada merosot. Sial tuh anak lagi. Lewat depan rumah, kata gua, nih dia nih cowoknya nih. Jam 7 udah datang. Saya mikirin bagaimana caranya dia bubar ini. Jam 9 saya dapat ide. Izin ke bini, nih izin. Mau kemana? Tuh ke rumah tetangga. Mau ngapain? Ngintip. Ngintip? Iya, pandai intip. Enggak, takutnya dia berbuat apa-apa, kan kita kebagian dosanya. Oh iya, boleh nih. Oh silakan. Ngintip, pakai kaos oblong putih, pakai celana sontok putih, peci putih, duduk di bawah pohon pisang. Pan percis kayak karung. Man beres ngintip pantat pada bentol. Lu tahu sendiri nyamuk got mah gede-gede. Saya ngintip jam 9. Itu jam 9 po pacaran, duduk jauh duduknya. Ini ceweknya, di sana cowoknya. Nggak banyak ngomong, diem aja. Cowoknya juga paling taplak meja diputer-puter. Waduh, sampai pada jatuh gelas. Kenapa? Karena emaknya belum tidur. Saya ngintip, waduh, belum main filmnya. Pulang pulang. Bini nanya, cepat amat Bi, belum main. Apanya? Filmnya. Katanya mau ngintip, ini urusan orang tua ini. Jam 11 saya balik lagi, rugi, gue udah gigitin nyamuk. Jam 11 saya balik lagi, itu mamanya udah tidur. Tadi mah jam 9 duduk kayak jauh, segitu jam 11 lagi pegangan tangan. Wah, kata saya ekstra nih.
Ntar lagi film main. Setengah 12 lagi main peluk-pelukan, main rangkul-rangkulan. Waduh, jam 12 lagi main sosor-sosoran. Saya batuk yang kencang. Kaget. Dilepasin pelukannya. Kata cowoknya, "Neng, ada yang batuk." Kata ceweknya, "Neng mah nggak ngedenger. Ih, budek kali lu mah. Ada yang batuk, Neng." Kata ceweknya, "Jangan-jangan yang batuk setan kali." Dalam hati, sial, gua dikatain setan. Dia lagi ngomongin masalah batuk, saya keluar dari semak-semak. Gua kelepak kayak palanya, gua yang batuk. Setan, jam jadah lu. Kata cowok, Pak Ustadz, dari mana? Dari tadi gua tolol ngintipin lu. Dari jam berapa? Dari ekstra sampai main. Atau diam aja, demen gue juga. Atau mau pulang. Udah jam 12:30 lu, bukan pulang dari jam 7, pulang. Ntar Pak Ustadz tanggung. Pulang. Emang biasanya jam berapa lu? Jam 5. Dan ayo pulang. Kalau nggak pulang gue parahin RT, gue tangkap kawin lu. Waduh, kabur. King dikebut. Yang cewek masuk dalam rumah, pintu digebrugin. Gua beruk, saya pulang sambil jalan. Sebodoh amat. Gua pulang aja. Dapat seminggu, nggak datang cowoknya. Dapat 2 minggu, nggak datang. Sampai sebulan cowoknya nggak datang-datang. Takut. Dapat sebulan setengah, yang datang ke rumah saya masih cewek. Habis lagi gua domelin lagi sama dia. Ustadz, gara-gara lu nih, anak gua cowok yang nggak datang-datang. Ikut campur urusan orang kaya. Awas lu kalau anak gua kenapa-napa, lu tanggung jawab. Buset, gua suwe. Gua ogah, anak lu udah sesa. Ya Allah ya Karim. Pada akhirnya dia punya masalah. Cowoknya nggak datang-datang, cowoknya kabur, anaknya hamil 3 bulan. Dalam hati, sial, kecolongan gua. Ya remjadah doang. Tuh, kalau begitu kan semua kena imbasnya. Betul nggak? Makanya dari awal kita ajarkan anak-anak kita, keluar rumah minimal suruh tutup alhamdulillah. 1, 2, yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut, kudu pinter-pinter jaga. Saya tanya, orang sholat boleh bersuara nggak? Orang sholat boleh bersuara nggak? Boleh. Pan ada rukun kauli, usolli fardal maghribi, bersuara nggak tuh? Jadi nggak boleh, maka orang gagu lu sholat, ngegerang doang. Buset tuh kalau kita raweh di masjid jawab amin ngegerang semua. Kayak kesurupan masa. Orang sholat boleh bicara nggak? Boleh bicara nggak? Enggak. Dengerin peminah pertanyaannya. Boleh bersuara, enggak boleh berbicara. Ibu lagi sholat johor, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat, anak datang, narik mau kena. Mak, minta duit mak. Mak, minta duit buat jajan. Emaknya lagi sholat pakai ngomel. Tar dulu, gue sholat dulu. Atuh batal. Jangankan bicara 1 kalimat, bicara 1 kata, bicara 1 huruf dengan sengaja, huruf yang memberikan arti dan makna, batal sholat kita. Betul. Indah yang sholat ajarkan, silahkan bersuara tapi jangan banyak bicara. Terapin di kehidupan sehari-hari, silahkan bicara tapi jangan banyak bicarain orang lain. Betul? Betul? Mulut dijaga. Nih, apalagi emak-emak, dengerin nih, woi mama, apa aja diomong dia mah. Dia mah lagi kondangan aja, sempet-sempetnya ya ngomongin orang. Lagi kondangan, padahal lagi makan, uyun gak kebesekan loh. Lagi makan, ada yang kondangan, bininya cakep, lakinya jore, abis diomongin. Pok, no perempuan tolol ya, cakep-cakep lagi kebegituan. Ih, udah jore, hitam, hidup lagi. Kata temannya, iya dipelet kali, itu mah dipelet. Atau dia mah jangan kata lagi kondangan, di pengajian masih ngomongin orang di pengajian. Mending orang lain yang diomongin, ustazah dewek diomongin.
Ustazah datang ke pengajian pakai rantai gede diomongin. Pok, no guru kita rantainya gede. Dapat arisan kali ya. Yang diajak ngomong sama edannya nembalin ya. Iya po, tapi kuningnya begitu. Itu makanya rantainya mas muda bukan mas tua. Yang belakang pakai nyolek, imitasi. Atau tadi aja saya Bah Haji baru datang nih, baru turun dari mobil datang, ada ibu-ibu yang ngomong itu kayak gareng. Iya, pakai tongkat. Kayak aki-aki. Ada yang ngomong habis jatuh kali dia. Kata gue sial. Kata dia mau gue nggak ngedenger kali. Mulut dijaga nih. Ya Bo. Ya Bo. Termasuk kalau ngomelin anak jangan sembarangan. Ini kadang-kadang perempuan kalau ngomelin anak enteng banget kayak nggak punya bro. Anak monyet, anak setan. Lah kan lu emaknya. Coba kalau anak kebalikin, berarti emak setan dong. Betul nggak? Nih mah, kalau ngomelin anak yang benar, perempuan kan kalau nggak ngomel nggak betah deh mah. Perempuan mah nih mak nih, anak minta duit juga diomelin dulu. Anak minta duit, diomelin dulu tapi dikasih, belum kata gue mah. Datang anak mak, minta duit mah buat jajan, emaknya ngomel, jajan mulu. Pagi jajan, siang jajan, sore jajan, ntar maghrib mau ngaji jajan lagi ya. Nih 2.000 ya. Bener nggak? Bener nggak? Bu, kata orang dulu, kalau ngomelin anak itu jangan sembarangan. Takut malaikat lagi lewat. Betul nggak? Betul? Sebenarnya malaikat nggak pernah lewat. Loh, kiri kanan kita ada malaikat. Rokib Atid. Betul kan? Belum yang ngejagain kita. Satu orang 40 malaikat rahmat yang jagain. Makanya kalau kita tidur, semut sama nyamuk itu jarang masuk ke kuping sama ke hidung. Karena ada malaikat yang jagain. Kalau nggak ada malaikat, bangun tidur, itu ini lubang hidung jadi sarang semut. Bukan malaikat lewat, khawatir Nabi Khidir lewat. Ibu ngomelin anak, bego nih anak, Nabi Khidir lewat, diaminin sama Nabi Khidir, atuh bego terus. Bandel nih anak, atuh bandel terus. Makanya ngomelnya yang bagus. Sebandel-bandelnya anak ibu, ngomelnya yang cakep. Bagaimana ngomelnya? Nih saya ajarin. Walaupun anak ibu bandel, ngomelnya begini nih. Pinter nih anak. Be jadi kiai lu, begitu. Ada di mari yang ngomel begitu. Sohor. Awas. Nih bu, salamatul insan fi khibzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bisa dan tidaknya menjaga lisannya. Orang kalau kita sakitin pakai tangan, kita tabok, sejam 2 jam sakitnya hilang. Tapi orang kalau sakit hati gara-gara ucapan, sampai mati rasa sakit hati yang gak bakal hilang. Betul nggak? Betul. Makanya mulut dijaga, jangan sembarang ngomong. Insya 2. 3. Yang salat ajarkan sama kita, jadi manusia nggak boleh sombong, nggak boleh Saya tanya sama bapak sama ibu, orang kalau sholat sujud nggak? Sujud nggak? Pertanyaannya, orang kalau sujud muka sama pantat tinggian mana? Hah? Muka sama pantat tinggian mana? Tinggian pantat. Padahal mohon maaf, orang yang dibilang cakep mukanya apa pantatnya? Hah? Muka. Ibu beli bedak, dari mulai yang mahal nih bedak, MS Glow, Nahda, Wardah, Sari Ayu, Marta Tilaar, Pipa, Paralon, Keran. Tuh bedak dipakainya di muka apa di pantat? Ada orang Citui sama pakai bedak di pantat. Banyak yang budug, herosin bedak. Muka yang kita puja-puja, muka yang kita damba-damba, ketika sujud muka di bawah, pantat yang kita anggap hina di atas. Artinya sholat itu ngajarin kita, muka lu aja sama pantat lagi sholat makalah. Apa yang mau disombongin sama kita? Betul nggak?
Di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya. Yang kaya jangan sombong dengan hartanya. Kenapa? Karena harta itu titipan doang. Betul? Yang miskin jangan sombong. Apa yang mau disombongin? Miskin. Bener gak Bu? Betul? Nah iya. Seandainya ada makhluk Allah yang sombong, dia cuman satu, set. Jadi kalau ada orang kaya sombong, orang kaya set. Pejabat sombong, pejabat. Ustadz, gua belum ngomong udah setan. Mang sial sih lu mah padalah. Nih, awas. Makanya apapun yang kita miliki ini punya Allah. Betul nggak? Nggak pantas kita buat sombong. Karena yang kita punya cuma sekedar titipan. Nggak boleh dimiliki nih yang namanya titipan mah. Betul? Betul? Tuh. 3. 4. Yang salat ajarkan sama kita, jadi manusia kudu berilmu. Kudu berilmu. Akal man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Biar kata rajin salatnya, rajin sujudnya, rajin tahajudnya, tapi tanpa ilmunya mardudatun la tuqbalu, ditolak enggak diterima. Makanya cari ilmunya biar rapih salatnya. Betul? Mohon maaf, orang zaman sekarang nih kadang-kadang ngaji nggak mau, nanya kiai malu, nanya ustadz gengsi, akhirnya nanyanya sama Mbah Google, nanyanya sama HP. Orang yang belajar tanpa guru sama juga belajar sama set. Makanya orang sekarang melihat sholatnya itu macam-macam. Ini mohon maaf sedikit cerita. Saya pernah sholat di Masjid Raya. Itu lagi sholat saya ribut sama orang Pak. Lagi sholat saya ribut sama orang. Sholat Johor. Lagi mana nggak ribut. Nih saya contohin. Ini saya sholat berjamaah. Ada orang sholat di samping saya. Itu berdiri sejadah 2 habis. Nih begini sholat ini. Mending kalau ngengkang doang. Kelingking saya diinjak kelingking. Saya tarik pelan-pelan, diinjak lagi sama dia. Saya tarik lagi, diinjak lagi. Gua kesel, dapat 2 rakaat, gua gila saya kakinya. Kata saya, mati lu. Akhirnya saya batal, dia batal. Yang bikin enak, dianya pakai ngomel lagi. Pak, kok bapak nginjak kaki saya? Gue bilang, lu duluan tolol yang kelingking gua. Apa jawaban dia? Loh, kita kan berjamaah Pak. Yang namanya berjamaah itu harus rapat, takut diisi setan. Makanya saya injak kelingking bapak. Gue bilang, lu setannya. Woi Jabrik, dengerin gua ngomong. Berjamaah memang harus rapat, tapi nggak harus injak kelingking gua. Maksudnya diisi setan kalau kosong ukuran 1 orang. Bukan nginjak kelingking, mana lagi cantengan. Nggak ngaji sih lu. Betul nggak? Coba kalau ngaji mah nggak begitu salatnya. Kan diajarin di fikih kita rata-rata mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ngajarin kita biar tertib salatnya. Perempuan kalau salat berdiri kakinya dirapetin. Nih Po dengerin. Bu, berdiri perempuan mah dirapetin. Jangan dibuka takut masuk angin. Laki-laki mah harus dibuka, cuma jangan lebar-lebar. Kira-kira jempol ke jempol sejengkal. Sebab kalau laki-laki dirapetin gak bisa sujud. Atau lato-lato kok gencet. Jadi repot lu takut tekan ya. Pikir. Nggak mungkin ngajarin tanpa manfaat. Betul nggak? Nih kayak ngangkat tangan takbiratul ihram kan macam-macam. Ada yang ngangkat tangannya kayak ngedorong mobil mogok. Allah. Ada yang ke atas. Allah. Ada yang pelit. Allah. Situ. Ada yang parah mah ke samping. Allah. Atau orang ngejengkang di samping dia. Pan diatur tata cara soldang rapi takbiratul ihram. Perempuan kalau ngangkat tangan dia mah di dada buat ngeganjal. Laki-laki mah dibuka
Telapak tangan menghadap ke kiblat, jempol di bawah telinga, afdolnya Allahu Akbar. Kiri di bawah, kanan di atas tempatnya, di atas pusar, di bawah dada. Pernah ada orang yang naruh tangan di bawah pusar kayak jaga tendangan bebas. Allahu Akbar. Betul nggak? Makanya rapihin sholatnya biar bener sholatnya. Dengan apa? Dengan ilmu. Nih besok taraweh di masjid. Mohon maaf, banyak orang yang taraweh dapat capeknya doang, pahalanya kagak. Emang kenapa? Kecepetan. Ditambah lagi jamaahnya sengkek kalau taraweh. Nih jujur, kalau taraweh demen imam yang cepat apa yang lama? Jujur, jangan ada dosa di antara kita malam ini. Pengen yang cepat apa yang lama? Tuh sama kayak di Kedaung. Dikasih imam lama bubar, yakin gua mah. Betul. Makanya mohon maaf nih kok ngaji, kira-kira yang umurnya 70 tahunan jangan jadi imam. Lama. Di kampung saya pernah kejadian 3 malam taraweh 3 kali ganti imam. Yang pertama tuh yang ngawakapin tanah, padahal udah saya omong, Kong jangan jadi imam besok malah udah tua. Waduh gak bisa, pan musola gua yang ngawakapin. Oh ya udah dah, daripada mati penasaran. Jadi imam taraweh, alhamdulillah taraweh pertama jam 11 beres. Gimana enggak jam 11? Bacanya satu-satu. Sekali baca batuk 2 menit. Usoli 1,5 menit. Usoli sunya cacaya we. Orang kata ini, orang kata itu. Amenyoh Akbar. Kata ibu-ibu lah sampai imsak taraweh. Baca atu-atu, sekali baca kain merosot. Bismillahirrahmanirrahim. Kain merosot atau ngegulung dulu kain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngegulung lagi kain atau sampai waladolin gulungan kain di leher. Mana nggak pakai celana atau segitu sujud kemana-mana. Anak kecil di belakang bangun, bangun. Ada lihat imam sujud kakinya ada 3. Temennya jawab itu bukan kaki, habis apa? Standar NMAX. Jangan kelamaan. Cepet jangan kecepetan. Khawatir bacaannya nggak benar, tumak ninanya nggak kebawa, dapat capeknya doang kita taraweh. Betul? Waduh, ini mentang-mentang imam anak muda ngegablok polo. Taraweh menjentak-jentak kayak. Tuh aki-aki banyak yang kaget. Sorry taraweh ini. Allahu Akbar. Waduh, kata aki-aki setruk gua. Fatihah sekali napas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak tarawih gitu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata makmum anak muda, mantap. Ini baru imam. Kata aki-aki di belakang, mati gua. Taraweh dapat 4 rakaat, bangun sujud megangin pinggang. Dapat 8 rakaat, aki-aki pulang nenteng sendal. Ditanya sama RT, kemana Kong? Pulang teh lah. Pan belum beres, turun bro gua tolong. Jangan. Ya, kecepetan jangan, khawatir nggak bener bacaannya. Betul. Kelambatan juga jangan, karena 20 rakaat berikut witir 3-2-3. Kalau lama pegel kitanya. Betul Bu? Betul? Emang yang cocok mah yang jadi imam qori. Qori itu kayak tadi tuh Ustadz Ilham. Enak gak suaranya? Enak gak? Mau punya anak kayak begitu? Ambil. Ya, emang yang cocok mah yang jadi imam qori. Pan qori mah napasnya panjang, suaranya enak. Atau kita juga jamaah betah, betul nggak? Waduh, qori jadi imam taraweh. Widih, sedap kayak itu. Segitu maju ke depan kata qori, sholli sunatan tarawih rakaataini. Allahu akbar. Di belakang
Emak-emak berdua ribut deh. Po Una sama Po Ijah. Kata Po Una, Ijah panjang amat. Ih, batik. Takbirnya panjang apalagi bacaannya. Lah, tahu begini mah mendingan aki-aki. Ya Allah. Ya. Makanya harus dengan ilmunya. Semua itu harus dengan ilmu. Bukan cuma sholat doang. Kullu syai'in bi ilmihi. Setiap sesuatu ibadah harus dengan puasa dengan ilmunya. Bu, ibu, nih bentar lagi Ramadan. Cari ilmunya biar puasa kita diterima sama Allah. Amin. Ya Rabbal. Masalahnya beda. Puasanya orang berilmu sama puasanya orang awam beda. Nih, di mana bedanya? Orang berilmu mah puasanya ngikutin anjuran Rasul. Kata Rasul awaluhur rahmat Ramadan itu 1/10 Ramadan itu rahmat Allah. Orang berilmu mah dia cari rahmat Allah. Dia pikirin bagaimana biar dapat rahmat Allah. Beda nih sama kita nih. Kita makan puasanya orang awam. Ramadan pertama yang kita pikirin bukan rahmat Allah. Apa yang kita pikirin? Pembukaan. Apalagi emak-emak. Puasa pertama jam 7 pagi udah nyari timun suri. Itu timun suri ditaruh di dapur, asal ke dapur dilihat dipencet dicium. Belanja ke warung balik lagi ke dapur ngelihat timun dipencet dicium sampai lodo timun. Jam 8 beli kolang-kaling buat ngolak, jam 9 beli tape. Jam 4 di meja gorengan apa ya ada, bala-bala, risol, bihun, goreng bakyak kumpul semua. Orang berilmu mah menjelang maghrib megang tasbih, megang Quran. Sebab saatul ijabah doa sore, saat ijabah doa itu sore menjelang maghrib. Kita mah orang awam nungguin maghrib bukan megang Quran, bukan megang tasbih, remote yang kita pegangin. TV diganti lagi. Mana yang ajan duluan? Ayo ngaku. Kadang-kadang anak sama emak ribut merebutin remote. Kata anaknya, mak, MNC ajannya duluan. Diganti MNC lagi iklan, emaknya ngomel. Lama dia mah. Yang cepat sama SCTV. Diganti SCTV sama emaknya. Ustadz lagi kultum, anak kedendam. Makan tuh ajan. Ceramah mulu kapan ajannya. Datang babanya diganti RCTI pas ajan. Kata babanya, no yang bener mau gua. Di TV yang ajan belum beres, nih kita orang awam yang buka, kolak udah bisa mangkok. Di TV yang ajan belum selesai, baru Allah, belum akbar, baru Allah, itu baca doa buka puasa ke orang kesurupan. Allah balakasum tuh Masya Allah. Baru Allah doang timun suri segelas, kolak semangkok, gorengan sepiring. Beres ajan di TV, la ilaha illallah. Emaknya jawab, babanya paling gede, orang awam tuh. Sampai ke terawih kita mah yang diomongin pembukaan. Ketemu tetangga di musola taraweh, nanya, empok udah buka? Atau udah tolol udah isya. Buka sama apa? Bala-bala. Beli di mana? No, di warung si Jenab. Nah di sana sambalnya cowerang, kolaknya nggak manis. Atau empok beli di sono, no di warung si Indun, sambal sampai medok. Mau taraweh masih ngomongin sambal bala-bala. Orang awam model kayak kita. Entar ya puasa dapat 15 hari wa ausatuhum magfirah. Orang berilmu mah dia kejar ampunan Allah. Kita mah nih orang awam puasa dapat 15 hari udah nggak mikirin timun suri. Timun suri juga udah pada sakit. Diperban sama lakban. Saya tuh timun kalau jatuh dari motor timunnya. Impus habak sekalian tuh. Apa yang kita pikir sebagai orang awam? Baju. Walau buat lebaran. Apalagi mama-mama yang udah punya baju lenjenya bukan main. Asal buka lemari ngelihat baju baru jajalin lagi. Datang tetangga ke rumah ngomongin baju jajalin lagi. Betul enggak? Ntar ya puasa dapat 25 hari udah ogah-ogahan puasa. Taraweh juga udah awang-awangan. Betul? Kita mah orang awam udah bukan mikirin pahala lagi. Apa yang kita pikirin? Kue buat lebaran.
Waduh, di kampung saya mah po, kalau mau lebaran seminggu lagi kue apa ya dibikin. Segala akar kelapa dicongkelin. Di kampung saya ada ciri khas lebaran tuh kue. Ini kue bagaikan dua sejoli yang seia, sekata, senada dan seirama. Iya, kemana-mana berdua dia mah. Satu BK, biji ketapang, sama temennya tuh GGS, gegetas, yang keras serem jadah. Tahu nggak gegetas? Biji ketapang tahu nggak? Atau aki-aki makan kue begitu lomo-lomo doang, masukin lagi ke toples. Keras bener mah keras. Ya apa ya? Jadi ada lagi yang enak mah. Segitu lebaran nyediain tamu. Kalengnya mah kongwan. Dalamnya gegetas. Ih, bating. Ini mah cerita, saya pernah ketipu. Misal gue bener lah. Saya lebaran ke rumah teman. Dikasih kopi susu. Di meja kaleng biskuit banyak. Pan kalau lebaran mah pertemuan keluarga kaleng. Ibu tahu kaleng kongwan yang gambarnya perempuan sama anaknya dua? Itu bukan janda. Dia punya laki, lakinya di kaleng monde. Lagi jadi tentara di Inggris. Iparnya tuh ipar lakinya, adeknya si perempuan yang di kongwan di kaleng nisin. Yang sesepedaan ya. Lebaran mah ketemu dia, ngobrol, kita mau ngepaham bahasa dia. Saya lebaran ke rumah teman, dikasih kopi susu itu keluarga kaleng banyak. Nih Highland selalu tingkat tinggi nih, biskuit celebuin ke kopi, kan enak. Buset, segitu saya buka gegetas. Mana tuan rumahnya ngeliatin ayah, ayo kiai makanin, mau nggak mau gue tanggung jawab. Gue udah ngebuka si tutupnya. Padahal sama hati saya ngomong keras ini, keras. Ya berhubung malu diliatin, saya ambil satu, saya gigit, beletak mampus. Keras. Tuan rumahnya melenggut, saya buang ke kolong meja. Bodoh lah, disemutin dulu. Dari situ saya mabuk. Kalau lebaran ke kampung-kampung, kalau ada kaleng biskuit nggak langsung saya buka. Nih saya kasih ilmunya nih, biar nggak ketipu. Cukup saya aja korbannya. Jadi kalau besok lebaran ke rumah tetangga, ke rumah orang di kampung, ada kaleng biskuit, jangan langsung dibuka. Perhatiin dulu tutup kalengnya. Kalau tutup kalengnya bersih, bening, itu asli 100% biskuit isinya. Tapi kalau tutup kalengnya berminyak, jangan coba-coba dibuka. Ini kalau nggak biji ketapang, gegetas rengginang nih. Tapi kalau tutup kalengnya bekarat terus diganjel koran, 1000% dalamnya jipang, yakin gue mah. Tahu kan jipang? Yang kalau kita ambil satu teman yang ikut, kadang-kadang jipang ngamalin gue tuh jipang sih ya. Ngambil satu yang ikut 3. Allah, udah kita mah jangan bikin itulah. Makanya cari ilmunya dari sekarang, biar rapi sholatnya, biar rapi puasanya, biar rapi ibadahnya. Insya alhamdulillah. Terus nggak capek? Iyalah modelnya kuping doang. Situ mah enak. Nggak ngerti penderitaan Ustad. Mana suara saya udah soak ini. Alhamdulillah Bu, dari tanggal 1 Rajab sampai malam ini saya nggak pernah ngasoh. Makanya bini saya di rumah nggak pernah masak. Bener lah, dari tanggal 1 Rajab sampai sekarang nggak pernah masak bini saya. Ngangetin berkat ya tiap hari. Loh kan setiap malam ceramah. Biasa kan pulang ceramah dikasih berkat. Nih buat besok pagi sarapan. Berkat dari mana besok gua angetin. Kalau ada, kalau nggak mau saya tungguin. Terus Bu, masih kuat? Sejam lagi kuat? 2 jam? 3 jam? Hebat. Ibu-ibu kuat 3 jam. Gue masa jam juga loyo. Ibu bagaimana nggak kuat dia di bawah. Yang capek mah yang di atas. Makanya kalau pengen capek pindah ke atas nih, sini ngomong. Lu mah enak. Saya mah ceramah biasanya cuma sejam Bu. Mau di Cituis kayak mau di mana kayak mau di Jawa kayak saya mah sejam ceramah. Lewat dari 1 jam itu kan lembur gue mah.
Bohong ketang, bohong, bohong. Bohong. Ini lagi yang ngundang abang saya, guru saya, Haji Aceng. Oh, udah tenang Kiai, jangan dipikirin. Usahainnya dulu. Bohong ketang. Amplopan nomor 2. Nomor 1-nya berkat. Penting. Dari sekarang panitia bungkus yang rapi. Kalau bisa pakai kardus bekas kulkas. Allah karim. Tugas saya dari Kiai Aceng. Kiai ceramah duluan, siap. Ntar ada Kiai Gacon. Jangan turun sebelum Kiai Gacon datang. Ini yang repot. Dan tadi juga gue ceramah mikirin. Kalau Kiai Gacon saya ceramah langsung datang. Kalau datang jam 1, nggak pernah kan lu ngeliat Kiai pingsan di panggung. Ya Allah ya kirim. Nih resiko jadi penceramah pertama begini nih. Kayak ganjel begitu. Berhubung yang nyuruh guru, insya Allah lah doain boy biar sehat. Ya Rabbal. Nih makanya yang keempat yang sholat ajarkan kudu berilmu. Nah di mana adanya tuh ilmu sholat, di mana adanya ilmu puasa, adanya di majelis di pengaji, di pesan. Makanya ngaji. Nih hei mama ngaji. Ya mak, ada pengajian mama. Hari apa? Senin ada, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada harinya mah. Ini kalau ngaji mingguan ada segini banyaknya. Hah? Sohor. Paling mentok juga 30 orang ya. Itu juga nenek-nenek semua. Masuk majelis perebut tembok. Nyender semua. Allah karim masyaallah. Ayo ngaji. Nih anak-anak kita nih suruh pada ngaji nih. Pada ngaji nggak lu? Woi Samin. Ngaji nggak? Di mana? Di mana aja? Belum nih bocah. Gua tanya. Kalau ngaji bayaran nggak? 1.000. Pantesan guru ngaji kurus-kurus. Sohor. Bo. Anak mumpung masih kecil didik dengan agama. Udah gede mah repot kita ngedidiknya. Betul nggak? Kudunya makan emaknya yang ngajarin ngaji. Berhubung emaknya juga nggak bisa, makanya nitipin ke ustaz. Tat, titipin anak saya tolong ajarin ngaji. Tapi jangan nitipin doang. Perhatiin ustadznya. Ini mau nitipin anak kayak nitipin bebek. Perhatiin ustadznya. Bayaran ngaji mending gede, goceng seminggu. Malam minggu waktunya bayaran, pada perek ngaji. Ih bating. Ada yang ngomong sama saya, lah kiai guru ngaji mah jangan bayaran, guru ngaji mah kudu ikhlas karena Allah. Deh, gua tabok lu. Iya ustad mah bininya ke warung belanja nggak pakai duit mah karena Allah. Anak ustad pengen jajan lapar karena Allah. Kalau ngomong senggenap karena Allah, cocalin habak ke mulut karena Allah. Betul. Perhatiin ustadznya. Ini jangan kata bayaran ngaji seminggu sekali, setahun sekali dipintain pepatungan buat perpisahan, pada berhenti ngaji. Kata ustaz Neng tong besok kita ngaji perpisahan nih ya, mau Ramadan pere sebulan pepatungan ya, seorang gocap. Bilang ke emaknya, mak kata ustaz suruh pepatungan, berapa duit gocap, itu emaknya ngasih enggak ngomel iya. Kata emaknya kemahalan gocap, no ustaz juga 30.000, itu mau ustaz doyan duit. Lu sih ngaji di situ, lu jangan ngaji berhenti. Buset gara-gara gocap ngaji berhenti. Abis lebaran masuk lagi. Tolol kata gua mah. Betul nggak? Betul. Awas, Bu. Nih ngajarin ngaji kayak begini, pegel, capek hati. Mendingan merah bebek. Merah bebek mah enakin ngangon ya. Kita gapain satu temen yang ngikutin.
Nih ngaji kayak begini nih, ya Allah. Yang ini lagi ngaji, ayo ngaji dong, ngaji. Yang ini ngaji di belakang ribut. Domen, jangan ribut, ngaji diem, depan pintu nangis. Giliran ya anak murid pinter, yang bagus bukan ustad, orang tuanya, betul? Nih anak ibu pinter, pan di kampung mah kalau mau perpisahan suka tampil ke depan tuh satu-satu. Ya, anak ibu pinter nih tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdirinya saya di sini mau baca hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pinter tuh anak, pasti yang hadir nanya, anak siapa itu? Betul nggak? Siapa yang bagus? Siapa yang bagus? Emaknya. Anak siapa itu? Nggak ada orang yang hadir nanya murid siapa itu, nggak ada. Yang ditanya cuma satu, anak siapa itu? Kadang-kadang nggak ada yang nanya, emaknya ngomong dewek. Pok, anak saya wono. Bodoh gua nanya nggak melu. Giliran anak tampil ke depan, baca doa salah habis ustadz yang diomelin. Anak ibu tampil, ngeliat orang banyak gerogi, baju diputer-puter. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdirinya saya di sini mau baca doa berak. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina ajabanar. Temen yang ngomong, wah itu mah doa makan bukan doa berak. Makan dulu, habis makan baru berak. Nih anak baca doa salah, ustadz yang diomelin, apa kata emaknya? Lah itu bukan anak gue yang salah, ustadz bego. Bagaimana kali ngajarin, tolong tuh ustadz kagak bisa kali. Jadah doang. Anak pinter yang bagus orang tua, anak salah baca doa yang diomelin ustadz. Betul nggak? Betul. Ya Allah ya Karim. Bo, uy, kudu bersyukur di kampung ada yang ngajarin ngaji. Ibu punya anak bisa baca Quran, anggap aja kita punya celengan akhirat. Kenapa saya bilang punya celengan akhirat? Ntar kita mati ada anak yang bacain Quran, ngalir pahalanya buat kita orang tuanya. Betul. Apalagi yang anaknya banyak, bahagia orang tua. Makanya anak jangan tanggung-tanggung. 20, waduh sobek kiai 20 mah. Kadang-kadang orang sekarang mah takut sih lah, saya mau banyak anak ya lah, 2 aja, cewek 1 cowok 1. Mending kalau 2 bener semua. Kalau edan semua, coba anak 20 edan 5 tinggal 15, celeng 10 tinggal 10. Mending ya bu anak 20 mah tetangga juga nggak ada yang berani ribut sama kita. Deh kata tetangga jangan ribut sama dia. Emang kenapa mah? Anaknya doang 20, belum mantunya udah 40. Atau jangan kata tetangga, maling kalau tahu rumah itu anaknya banyak nggak berani masuk. Kecuali malingnya bego, dicongkel aja jendela, masuk ke dalam, dapat 2 menit keluar. Temenan nanya, weh mana hasilnya? TV kayak kulkas kayak, kata yang maling. Apa yang diambil? Emang kenapa? Ini mah rumah isinya anak semua. Di pojok anak, di WC anak, di dapur anak. Untung gak kesempar sama gua anaknya. Ini kalau kesempar mati digebukin urusan kita. Emang ada berapa? 20. Makanya mendingan banget, tapi bisa ngaji semuanya. Alhamdulillah. Ibu punya anak bisa ngaji, masya Allah. Emaknya lagi sekarat gak kudu manggil ustad. Anak yang baca yasin, anak yang ngajarin kalimat thayyibah. Betul. Bahagia orang tua di samping emaknya. Kata anaknya mah ikutin saya mah, la ilaha illallah. Indah ketika lagi sekarat, anaknya yang ngajarin kalimat thayyibah, anaknya yang bacain Quran. Bahagia emaknya, insya Allah matinya juga merem. Ada yang salah? Melotot malari loh. Coba anak gak bisa ngaji, emak lagi sekarat, bukan dibacain yasin, dibisikin kupingnya. Ma udah ikhlasin aja, anak udah pada gede, banda udah dibagi-bagi, udah kita pada ikhlas, mau mati-mati aja duluan. Tolol tuh anak lagi. Meninggal orang tua, anak yang bisa ngaji mah jarah ke makam orang tua bawa yasin. Jarah ke makam orang tua doain orang tua, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mengalir pahala buat emaknya. Coba punya anak gak bisa ngaji, segitu jarah ke makam orang tua, bukan bawa yasin, bawa air doang seteko.
Kuburan emak disiramin dari kepala sampai kaki. Mana anaknya 5, seorang seteko. 5 orang 5 teko, atau ledok kuburan. Emak nyampe ngomong di bawah, woi becek tolol. Air lagi, kopi dong. Enggak bohong gue, ini mamanya bukan gue. Emang gue masih udah mati, gue masih hidup. Aduh, Masya Allah. Nyampe ke kuburan, ngaurin kembang sambil ngusap-ngusap batu nisan. Nanya lagi mau kuburan. Kata anaknya, emak sehat di sono. Tolong. Coba kalau emaknya jawab sehat-sehat, gue lagi disiksa, lari lu. Ada lagi yang parah jarah ke makam emak, bawa anak kecil umurnya 1 tahun, pulang jarah anaknya nangis saya, disalahin emaknya. Aduh, anak gua diajak jarah pulangan nangis saya, neneknya kali ngikutin. Ngomong dewek-dewek depan rumah sambil ngorin garam ke genteng. Mak, mau ngeliat tuh cuma jauh-jauh aja, jangan ngikutin. Sayang ayah Muhammad cucu. Ada di Surabaya yang begitu. Buset, blow on. Gue mah kalau jadi emaknya anak begitu gue cekek. Ya Allah, makanya didik anak dengan agama. Ya, syukur-syukur jadi ulama, syukur-syukur jadi kiai. Tapi walaupun gak jadi ustadz, minimal bisa baca Quran. Makanya sebelum kita nyuruh anak, kitanya dulu kudu rajin ngaji. Nih bu, ibu, bapak, sebelum nyuruh anak, kitanya dulu kudu rajin ngaji. Ayo ngaji. Udah ibu-ibu mengaji walaupun modalnya kuping doang, nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Ada yang cerita sama saya sampai komplain, lah Ustadz, gua ngaji seminggu 4 kali, mana nggak pinter-pinter. Kata saya, atau mama nggak pinter juga wajar, jangan ngaji udah ketuaan. Pantau sendiri, belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air, susah ngukirnya juga, betul nggak? Udah mama yang penting mengaji ayah. Pinter mah urusan Allah. Rasul juga nyuruhnya ngaji, bukan nyuruh pinter. Yang disuruh sama Rasul ngaji. Tapi insya Allah kalau emaknya rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, nanti punya anak keturunannya mudah-mudahan jadi ulama. Karomah emak yang rajin ngaji diturunkan sama Allah ke anak. Kenapa emaknya nggak jadi ustazah? Karena ketuaan. Nih dengerin, Siti Maryam ahli ibadah, tapi nggak mungkin diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah. Kenapa? Karena perempuan. Akhirnya Allah berikan anak, Nabi Isa alaihissalam. Karomah emak, Allah jatuhin ke anak. Bo, kalau ibunya rajin ngaji, jadi ustazah nggak mungkin ketuaan. Mondok lagi, siapa yang mau nerima? Deh, gua nerima kalau santri nenek-nenek mah. Pegel aja jantung. Jangankan mondok, saya pernah punya murid aki-aki umur 67, pengen bisa baca Quran. Itu bismillahirrohmanirrohim sebulan gak ketemu. Saya bilang, ayo Kong baca, kalau pengen baca Quran mah emang lagi muda, kemana ya? Zaman gua mah kagak ada ustad. Ya udah toh ngaji. Kata saya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Kong ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahman, nyinyohman, nirrahman, nyinyohman. Ya, kata gua ini mah darah tinggi. Kata saya, Kong, gimana mau bisa ngaji? Gimana mau pase? Gigi hilang semua. Terus bagaimana Ustadz? Bilangin ke anak minta beliin gigi. Mau bilang ke rumah, bener, dapat 3 hari datang ke rumah saya bawa gigi. Bukan dipakai lagi tolol. Segitu mau ngaji dipakai, alhamdulillah mendingan. Bismillahirrohmanirrohim, mending daripada kemarin nyinyohman. Gigi komplit, mata rabun. Kata saya, mulut masih rotol ladzina an'amta, tangan masih di bismillah ya nunjuknya. Saya kelepak kayak ke bawah. Apa kata dia? Enggak kelihatan. Ini juz amma rata amat. Kata saya, udah tua mah modalnya gede, ngaji. Bilangin ke cucu, ke anak minta beliin kacamata. Bener, dia beliin kacamata kuda.
tebal. Pan kacamata begitu melihat yang kecil jadi gede, benar nggak? Waduh, segitu datang ke majlis tangan kiri megang kacamata, tangan kanan megang gigi. Segitu mau ngaji dipasangin tuh alat perang, buat gigi dipasang, kacamata dipakai. Segitu ngelihat juz amma kaget. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok? Ini juz amma ada bambu hitam. Bambu hitam. Maksudnya ini panjang, gede, hitam apa? Alif. Waduh, pakai kacamata ngelihat alif kayak bambu hitam. Nah tuh kan ada yang ngeliat begitu. Masih gitu pulang ngaji ke rumah ngomel sama bininya. Lu udah tua, belanja boros-boros saya, kayak gue bisa kerja ya. Kenapa emang? Ini udah gede-gede amat. Kata bininya, kacamata buka. Segitu dibuka, rebon. Nah segitu kencing kacamata nggak dibuka, pingsan. Ngeliat yang risik di kamar mandi. Udah tua ngaji rajin tapi nggak jadi ustadz, nggak jadi ulama. Allah ma'adil, ntar karomah ibu Allah turunkan ke anak. Siapa tahu anak bapak ibu ada yang jadi ulama. Amin ya robbal, ya robbal. Makanya ngaj insya alhamdulillah. 4. Yang kelima, yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia kudu banyak-banyak berdoa. Menurut lo kok as-sholatu du'aun, sholat sama juga berdoa. Allah cinta sama orang yang rajin berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku maka aku akan mengijabah apa yang kau pinta. Allah benci sama orang yang gak pernah minta. Allah benci sama orang yang gak pernah berdoa. Berarti Allah benci sama orang yang sering ninggalin sholat, termasuk orang sombong yang gak pernah mau berdoa sama Allah. Na'udzubillahimin. Kalau yang 5 ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar akan terjadi pada diri kita. Alhamdulillah. Bentar lagi Kiai Gacon hadir ya. Hah? Gak bisa hadir? Buset, gue udah lama ngomong. Suwe. Gak bisa hadir. Tapi ada badalnya gak? Hah? Bisa. Sampai sejam setengah sih gue ngomong. Gue mau ngegelengkeng aja kayak radio. Aduh, di prank saya ini. Udah lah. Keringat udah keketek-ketek gue ini. Ya Allah, ya karim, masalah ada bu. Ya bu, mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah sama Allah. Amin. Ya Rabbal. Inilah yang diajarkan oleh Rajab. Bulan yang kedua Sya'ban, yang ketiga Ramadan. 2 bulan ini pembahasannya nanti kalau diundang lagi. Oke? Segitu aja. Karena suara udah serak, perut udah ngebek-bek lapar. Habis nispuan belum makan. Tadi suruh makan dulu sama Kiai Aceh. Saya bilang, Kiai kalau saya makan dulu ngap. Takutnya gua ceramah mata merem. Tidur gua di panggung. Dah, dari saya cukup sekian. Jangan bubar sebelum ditutup dengan doa. Ya Bu ya, karena puncaknya adalah doa. Intinya nanti adalah doa. Jangan bubar dulu sebelum ditutup sama doa. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan saya yang salah, ucapan yang kurang pantas, akhlak saya yang kurang sopan, ada ucapan yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, tidak ada maksud tujuan untuk menyindir dan menyinggung, tapi kalaupun ada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir Khairul Ihsan Al-Fadilah undur diri. Khutbah sofa wada' makadar. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.